teman-teman teater semuanya, selamat datang kembali di YouTube channelnya Teater Timur Yogyakarta di komunitas ini. Kali ini kita di episode yang kedua di program Siapa. Nah, siapa kali ini akan kita ulik lagi, kita akan ceritakan kembali. Kalau kemarin di episode pertama kita menceritakan tentang Papi Murti Purnomo, siapa sosok Papi, kita akan lanjutkan kembali di episode yang kedua. Nah, untuk episode yang kedua ini seperti biasanya Uut nggak sendirian. Tapi walaupun hari ini terlihatnya cuma sendiri karena partner saya lagi sakit gigi. Biasalah dia banyak sekali alasan, hari ini sakit gigi, besok sakit masuk angin duduk, besoknya lagi sakit kepala, migrain ya. Dia memang seperti itu, tapi nggak apa-apa. Itu tidak mengurangi rasa semangat saya untuk menceritakan kembali kisah-kisah Pak Murti Purnomo. Dan sore hari ini juga langsung saja saya akan undang satu narasumber yang beliau memang dekat sekali dengan Pak Murti Purnomo, dan beliau ini juga banyak tahu tentang latar belakangnya Papi seperti apa. Nanti beliau akan cerita. Langsung aja kalau begitu, langsung saya undang bergabung dengan saya Pak Broto Wijayanto. Kok lama? Pak Broto. Udah kayak jin belum muncul. Kayak kentung. Ya, gimana nih Pak Broto, hari ini kabarnya baik ya? Baik. Kemarin saya nanya kabarnya baik, hari ini baik. Berarti selalu baik-baik Konsisten. saja. Konsisten ya. Continuity. Continuity. Mungkin kalau Pak Broto di sini melihat warna lampunya itu agak senja-senja. Nah, ini pas cocok dengan suasana kita kali ini ya. Ini kan senja, warnanya kuning gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman melihat ini kuning-kuning, ini kita senja, temanya senja. Nggak penting banget ya Pak ya kayaknya. Nah, mau tak kasih bunga kamu? Oh, aku punya. Oke. Duh, ya. Oke, Pak Broto, kita akan melanjutkan kembali nih obrolan-obrolan kita kemarin seputar Papi Murti Purnomo. Yep. Ya. Tapi kali ini kita akan mengulik latar belakang beliau itu lebih dalam lagi. Nah, karena kan beliau ini juga salah satu tokoh seniman teater yang memang banyak sekali sejarah di dunia teater gitu ya Papi ya. Dan kita juga cukup bangga sekali karena Papi juga adalah salah satu guru juga di SMKI Yogyakarta, dan saya juga sebagai muridnya kala itu sewaktu Papi mengajar di sini. Nah, kali ini saya ingin tanya ke Pak Broto nih, langsung aja saya tanyanya. Itu latar belakangnya, asal mulanya ketemu Papi itu seperti apa ceritanya dulu-dulunya? Atau lagi nongkrong ning angkringan tiba-tiba Papi, iya bro kabare. Okay. Gimana tuh Pak? Waktu itu naik sepeda Brompton terus enggak mungkin. Zaman dulu ada ya Brompton ya. Iya, Brompton. Oke. Awal mula saya ketemu dengan Papi Murti Purnomo itu ketika saya mulai masuk kuliah di Akademi Seni Drama dan Film. Berarti Pak Broto dulu sempat kuliah? Ya, jelek-jelek begini sempat mengenyam pendidikan. Oh iya. Kesempatan. Berarti dulu Pak Broto juga di Asdrafi. Ya, di Asdrafi. Jadi saya masuk sekitar angkatan tahun 94-95. 94-95, masa Ya. baru lahir tuh Pak? Oh, kamu baru lahir? Oh, okay. Saya masih kinyis-kinyis loh. Oke, siap. Saya sudah di dunia ini dan bertemu dengan Papi. Oke. Nah, di sana beliau mengajarkan tentang acting dan pemeranan. Dan awalnya saya pikir beliau hanya di situ saja, tapi ternyata ilmunya sangat banyak di sana. Dan di sana juga saya ketemu dengan Pak Dedi Ratmoyo. Siapa itu Pak? Jemek Supardi, itu dua-duanya dosen. Kalau Jemek Supardi nanti datangnya hanya pada waktu ujian saja, tapi kuliah dengan Mas Dedi Ratmoyo itu mata kuliah pantomim. Oke. Terus juga ketemu dengan Romo Haris, Romo Tahar, dan beberapa dosen lainnya. Dan setelah semakin lama saya kenal dengan Papi Murti di Asdrafi, ternyata mereka semuanya adalah murid beliau. Wow, luar biasa. Jadi Romo Tahar teman.
Romo Tahar. Tapi yang lainnya itu betul-betul murid ya, termasuk Pak Jemek Supardi juga, iya ya. Iya, nanti mungkin akan ada edisi khusus juga nanti dengan kita akan menghadirkan Jemek Supardi di sini karena nama kalau Pak Ratmoyonya ada? Ada bisa kita panggil sekalian juga. Jadi dua orang itu orang pantomim yang Papi Murtri lah yang pertama justru malah mengenalkan pantomim ke mereka berdua. Oke. Jadi di Asdrabi kemudian kenal dengan banyak kakak kelas. Semakin naik dan semuanya muridnya Papi Murtri Purnomo. Oke, ini kalau saya boleh nanya ya sedikit ya Pak ya, boleh nggak nih nanya? Boleh. Dulu di zamannya Asdrawi itu apa cuma satu mata kuliah saja teater atau bagaimana dulu? Akademi ya. Oh iya. Akademi. Berarti banyak gitu ya. Akademi jadi banyak mata kuliahnya karena itu D3. Oh D3. Oke. Tetapi pada waktu itu saya tidak mengambil ujian yang D3-nya. Ketika D3 saya pindah ke institut yang lain. Nah, Papi Murtri itulah yang pertama mengenalkan saya bahwa teater itu seperti apa. Betul-betul ketika dulu saya dari Demak kemudian datang di Yogyakarta, kemudian paham betul kenal Papi, kemudian ya sekarang sih saya masih merasa kurang, tetapi dari Papilah kemudian saya mendapatkan banyak asupan ilmu. Karena akhirnya ketika di Asdrawi itu pelajarannya bukan hanya di kampus. Oh gitu, tapi di sore hari ketika kami nongkrong atau kemudian Papi memperkenalkan dengan keluarganya, kami bisa datang di rumahnya dan kemudian ngobrol tentang berbagai macam tentang dunia teater ya juga pastinya ya. Nih tadi saya sempat sedikit ke belakang nih. Seperti Pak Jemek itu tadi ya, Pak Jemek itu kan dikenalkan pantomim oleh Papi gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan tentang Pak Jemeknya sendiri. Dulu namanya siapa sebelum Pak Jemek itu? Walaupun atau beliau udah nanti muncul akan gitu. Belum. Biasanya kan orang mencari-cari seperti itu kan. Belum. Jemek adalah salah satu muridnya, nanti bisa dikoreksi Mas Jemek sendiri. Bukan murid tetapi anggota Teater Alam. Nah, Papi ada di sana. Teater Alam itu mendirikan di sana. Yang ada di Yogyakarta nanti ada Teater Alam, Teater Dinasti, Teater Ganti dan lain sebagainya. Teater Alam itu yang mendirikan. Salah satunya Pak Murtri. Nanti kita akan wawancara khusus dengan penggede Teater Alam. Nah, ketika berada di sana itu Pak Jemek Supardi itu Jemek Supardi itu datang di sana menjadi anggota, tapi dia adalah satu-satunya anggota yang paling tidak bisa menghafal naskah. Masa sih Pak? Iya. Bisa. Ini malah baru tahu saya. Bisa dicek sampai sekarang. Mas Jemek kalau suruh menghafalkan naskahnya menyerah. Menyerah ya? Hingga dia satu-satunya anggota di Teater Alam yang enggak pernah mendapatkan dialog. Oh, oke. Tapi dia berperan dengan peran-peran yang non dialog. Pantomim itu yang paling cocok. Muncul. Dan kata Jemek sendiri itu juga Papi yang ngasih. Nanti biar Pak Jemek yang cerita sendiri kenapa dia dikasih nama Jemek, tapi nama aslinya Supardi. Maka seringkali banyak orang di kampung sana atau kadang saya juga memanggilnya Lekpar. Nah, namanya Supardi. Sekarang di KTP-nya Supardi alias Jemek. Oke. Karena nama panggung yang memang dikenal orang kan itu ya Pak ya. Berarti Papi juga ada sumbangsinya berarti di situ ya, Pak Broto ya, kalau saya nangkap obrolan ini. Pasti. Dan mungkin kalau untuk zaman kala dulu ya, kalau Pak Broto tadi sempat bercerita prosesnya itu sering keluar gitu, kemana aja tempat-tempat yang sering dikunjungi bersama Papi dulu kalau berproses? Banyak sekali tempat-tempat yang kita gunakan untuk latihan selain di halaman Asdrawi. Asdrawi punya halaman yang cukup luas. Kita kuliahnya di pendopo dan kadang di halamannya. Nah, kita bisa latihan olah vokal, olah rasa, macam-macam di sana. Tetapi ada satu hal yang sekali lagi nanti juga akan diulik sama teman yang lain, kelasmu di Asdrawi yang angkatan tua. Karena Papi salah satu pencetus untuk latihan di Sendang Kasihan. Oh iya, beliau berarti ya salah satu pencetusnya ya. Berarti sebelumnya itu belum ada? Kayaknya belum ada. Dari saya ketemu dengan Papi kayaknya hanya beliau yang kemudian sering mengajak kami ke Sendang Kasihan, dan itu selalu
di tengah malam pukul 12 gitu kita siap-siapnya dari jam 10 atau jam 11, begitu jam 12 kita berangkat dan pulang-pulang jam 3 atau jam 4 gitu. Pak Broto sempat kepikiran nggak sih diajakin latihan malam-malam jam 12 gitu? Sempat kepikiran hal-hal yang negatif nggak nih? Kok latihan harus di sini? Kenapa nggak di tempat yang Nggak lain? ada yang negatif waktu itu, karena kita melihat sosok Pak Pi Murtri itu bukan sosok yang kemudian menjerumuskan kami, tetapi sosok gitu. nggak sempat terlintas sedikit pun karena begitu sama Pak Pi kita mantep. Maksudnya apapun yang kemudian diomongkan Pak Pi, kemudian kita latihan olah rasa, olah tubuh, olah vokal, semuanya berada di Sendang Kasihan itu. Karena di air itu kita mendapatkan energi dan mendapatkan pengalaman tubuh dan pengalaman pikiran yang sangat berbeda. Ya, contohnya kayak kamu yang tadi, terlintas nggak sih pikiran negatif ketika tengah malam harus keluar? Bisa dibayangkan ya, memang di pikiran waktu itu macam-macam. Waduh, tengah malam saya berani nggak? Karena timing waktunya kan tengah malam ya. Tengah malam pasti jam 12. Jam 12. Dan kita ke sana, Papi sudah kenal dengan yang jaga sana, itu sudah tahu kalau Papi di sana. Kadangkala kalau di malam-malam khusus, malam Jumat Kliwon, malam apa gitu, pasti di sana bau dupa ada di mana-mana, ada kembang yang konon itu Sendang Kasihan itu menjadi salah satu tempat orang mencari berkah. Tapi konon juga berdasarkan falsafah Jawa, di cerita Jawa gitu, bahwa Sendang Kasihan itu memiliki energi magnet yang cukup besar. Oh gitu. Sehingga ketika kamu kungkum di sana dan kamu mendapatkan sesuatu di sana, maksudnya sesuatu ketika kamu berlatih di sana, karena di sana magnetisnya sangat besar, maka ketika kamu keluar, kamu juga akan memiliki daya magnet untuk kemudian orang bisa tertarik dengan. Tetapi luar biasa, ini patut dicoba lagi. Iya. Tapi sekali lagi itu bukan hal mudah, dan melalui proses panjang gitu ya. Itu kalau kata-kata yang agak perdukunan seperti itu. Tapi sesungguhnya kalau kita pikir secara logika, bahwa ketika kita pergi malam hari kita harus mempersiapkan mental, harus mempersiapkan tubuh karena cukup dingin. Sudah cukup dingin, tengah malam kita berjalan, itu suruh jalan kaki biasanya. Serius? Dari mana jalan kakinya, Pak? Jalan kakinya dari Ngasem sampai Kasihan. Sudah Ngasem ya waktu kala itu ya. Begitu sampai di lokasi, kita terus hanya pakai baju seadanya, pakai celana dalam aja kalau cowok, atau bahkan dilepas semuanya. Kita betul-betul merasakan dari secara logika dan secara keilmuan, ketika kita betul-betul bisa menyatu dengan alam, dalam artian rasa dingin menjadi sahabat kita, sehingga kita tidak perlu merasakan rasa dingin itu. Segala macam pikiran bahwa ya ampun ini suasananya menyeramkan gitu. Udah hilang semua ya. Kita sudah bisa kepikiran gitu. Sudah bisa meminimalisir itu semuanya, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat. Ini karena kita bisa dalam banget. Karena akhirnya kita bisa menguasai diri kita. Karena itu kan semuanya ada di pikiran, dan bahkan nggak cuma di pikiran, di tubuh kita itu pasti kedinginan ketika masuk ke dalam air. Tetapi ketika kita latihan dengan sungguh-sungguh atas arahan Papi Murtri, maka kita tidak akan merasakan dinginnya air, tapi justru kita menyatu dengan air, kita jadi merasa hangat. Jadi nggak terasa dingin gitu. Akhirnya nggak terasa dingin. Ini kalau ngomong-ngomong kita, kalau itu berarti berapa orang nih Pak yang sering ikut latihan, atau satu? Bisa sampai 10 orang. 10 orang. 15 orang, tapi biasanya nggak sampai. Masih inget nggak siapa aja di angkatannya Pak Broto waktu itu yang sering ikut latihan tuh? Masih, karena itu seangkatan. Jadi ada Sastro, itu teman dari Gunung Bromo. Ini serius Pak? Serius. Dari Gunung Bromo bener ini? Orangnya di Tosari, itu di wilayah Gunung Bromo. Terus ada Haris, dia dari bukan Cirebon, Jawa Timur, dia anak Jawa Timur juga, anak Purworejo Kotrek. Jamaluddin Latif. Nah, ini agak seru nih obrolannya ya, karena ini juga Pak Broto ini sekalian mengenang nostalgia. Mengenang masa lalu. Jamaluddin Latif itu dulu di Asdrafi dia disebut tripod, makanya dia tanda tangannya kayak tripod. Sampai sekarang itu nama waktu ospek. Nama saya Zumbek waktu itu. Zumbek. Kok keren banget ya? Dan ada satu teman dia anaknya seorang paranormal. Oh serius? Iya, namanya Tanti sesungguhnya, Statif. Nanti kita bisa datang. Halo Mbak Tanti. Cari Pak Broto nih. Nanti dia bisa banyak bercerita juga. Jadi dia satu-satunya cewek di angkatan kami. Wah. Ral,
dan teman-teman yang lain. Oke, sekitar 10 anak pada waktu 10 anak ya. kita datang di sana. Belum kalau nanti kakak kelas pada ikut. Berarti sering ada yang bergabung gitu ya Pak Sering ya? bergabung, akhirnya kemudian bergabung. Berarti memang Papi itu pribadi yang welcome juga, siapa yang mau ikut latihan yuk ayo sangat, gitu ya. Sangat terbuka. Ada lagi nih tambahan nih Pak, mau nanya, kita kupas aja tentang Papi ya di sini ya. Kalau di Sendang ya, seperti yang Pak Broto ceritakan tadi, sering diajakin kungkum gitu, bahasanya ki kungkum jebur-jeburan gitu ya. Itu kan berarti masuk di salah satu pola latihan. Ya. Apa saja pola latihan yang diterapkan Papi di kala itu? Yang paling mendasar dari latihan Papi itu yang berbeda dengan yang lain. Yang pertama kungkum itu tadi. Terus yang kedua gerak indah. Gerak indah. Gerak itu ya Pak, nari, joget, dangdut ya. Seperti sekarang ini. Ya enggak sampai dangdut sih ya. Gerak indah bahwa setiap orang memiliki pola tubuh dan keindahannya sendiri. Ketika kamu merasakan dirimu. Jadi waktu itu Papi latihan pola latihannya kayak begini. Jadi ketika kamu disuruh bermeditasi, mata terpejam. Kalau kamu pengen bergerak aja, tapi nggak pengen bergerak ya jangan bergerak. Oh, merasakan gitu ya? Betul. Kita mencoba merasakan seperti itu ya Pak. Kita merasakan rasa sakit, merasakan rasa sakit. Ya nggak sealai itu. Jadi intinya adalah bergerak sesuai dengan kata hatimu. Oh, hatimu. Jadi ketika mulai bergerak, nah perkembangannya nanti di gerak indah ini yang kemudian ada pola-pola dasarnya, yaitu gerakan-gerakan yang kemarin di sesi pertama sudah kita sampaikan, gerakan-gerakan Hanacaraka, gerakan-gerakan alfabet. Iya, itu termasuk juga yang betul, itu yang kemudian menjadi metode latihan yang sangat kuat dan titiknya nanti kemudian menuju di gerak indah. Oke, berarti yang sering dilakukan waktu di Sendang itu berarti salah satunya itu adalah gerak indah itu Pak? Ya, biasanya di air atau bisa di air, bisa di atas. Oh, oke. Karena ketika di air itu, kalau kita sekarang melihat film-film kungfu itu, ketika kamu mampu bergerak dengan sangat cepat di air, begitu kamu naik ke atas air, maka gerakanmu akan super cepat karena sudah tidak ada penghalang lagi. Boleh dicoba Mas Copet? Boleh sekali. Karena contoh kita harus membuktikan ya. Misalnya gerakan-gerakan Papi yang alfabet gitu, yang A gitu, tapi kamu lakukan di dalam air, maka itu akan tertahan oleh air. Dan itu akan membutuhkan tenaga yang ekstra berat, ekstra kuat untuk kemudian bisa mengalahkan air. Begitu kamu keluar, maka kamu tiba-tiba akan memiliki tenaga yang cukup super power gitu. Super power? Malah kayak mutan ya. Mengarah-arahnya itu ke mutan gitu. Power Ranger. Power Ranger. Mutan, apa meneh Hantaro, apa Shinchan. Ya, titiknya di dua latihan itu sih yang Papi terapkan. Tetapi dasar-dasar dari keduanya ini tetap teater, kita dilatih pernapasan, latih olah tubuh, semuanya berarti ada di situ ya. Biasanya kalau latihan bersama Papi itu untuk intensitasnya itu berapa jam? Waduh, macam-macam. Bisa sangat lama, bisa. Nah, bisa sangat juga. Menarik nih. Sangat lamanya itu berapa jam? Pernah diajakin latihan? Karena kan kalau beliau itu kan semangat berprosesnya kan tinggi ya. Tinggi banget. Nanti dia akan melihat kami sudah kele-kele, sudah lemes belum gitu. Ya, misalnya dari jam 3 itu bisa bablas sampai malam. Jam 3 sore. Jam 3 sore. Sampai malam jam 9, 10. Oh, ya lumayan juga ya. Dan latihan itu kemudian diikuti oleh beberapa siswa beliau, kayak almarhum Mas Rumbara itu pernah membantu salah satu penyutradaraan kakak kelas kami. Terus saya menjadi salah satu pemainnya. Itu kita dilatih dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. 7 malam sampai jam 7 pagi. Iya, enggak boleh tidur. 12 jam. Itu kita. Dan itu enggak tidur. Enggak boleh tidur. Kita latihan terus drill seluruh naskah dan suruh ngulang lagi. Tapi kalau itu rasa capek gitu kan ya ada ya, lumrah gitu loh. Lumrah banget. Ditunjukkan enggak? Maksudnya Pak Broto pernah nggak sekali kecolongan gitu, tapi kecolongan terus ya namanya manusia ada rasa capek, lelah, jenuh itu, gitu kan. Itu bedanya anak dulu dan anak sekarang. Jadi kalau dulu itu ketambahan yang namanya Mas Rumbara, kalau siapapun yang kenal nanti juga bisa diulik tentang Mas Rumbara. Itu tokoh yang kalau dia menyutradarai itu marah dari awal sampai akhir, nggak pernah lelah. Saya pernah ketemu beliau gitu. Dan misuhnya sangat menjiwai gitu. Dan
Dan dia salah satu representasi dari Murti Purnomo. Papi itu orang yang bisa menaikkan emosi seseorang dengan caranya yang lembut. Maksudnya adegan ini membutuhkan emosi kayak begini. Itu Papi bisa ngejar seorang pemeran itu, ya? Agar dia bisa ngejar Mendekati. sesuai dengan itu. Nah, Mas Rombara memiliki cara dengan cara emosi, marah-marah, sehingga kita betul-betul berada di titik nol, kemudian dinaikkan dia sesuai dengan emosi naskah. Walaupun di karya-karya Mas Rom yang saya dengar dari kakak-kakak kelas yang lain itu memang penuh dengan emosional karena memang beliau caranya kayak begitu. Tapi ngomong aja kalau generasi-generasi yang lalu yang ngomongnya sudah bergetar, gema rasa nggo efek. Kalau dulu itu harus mampu mengalahkan suara ombak. Kayak gitu loh Pak. Pasti ada metode-metode latihan seperti itu kan ya. Latihan olah vokal dan olah tubuhnya Papi itu selain di sendang di pantai. Jadi harus berteriak-teriak sekuat-kuatnya, termasuk olah tubuh harus mengalahkan ombak yang datang ke tubuhnya, dia harus tetap kuda-kuda yang kuat gitu-gitu. Berat ya? Pernah nggak Pak Broto sekarang ini mencoba lagi? Sekarang nggak pernah mencoba, tubuhnya sudah berbeda. Menyadari. Karena saya dulu waktu di ospek aja pingsan. Serius? Pernah gitu? Serius, pingsan. Dan itu? Waktu di ospek itu saya satu-satunya peserta yang pingsan. Karena belum pernah mengalami pola latihan ospek itu, ospek di Asdrafi itu. Kakak-kakak kelas yang sudah agak mumpuni, bukannya agak mumpuni, memang murid-murid Papi yang terkasih itu yang kemudian dia yang ngedrill kami sehingga betul-betul fisik kami dibikin nol kemudian ditata. Dan karena saya belum pernah mengalami latihan itu dan saya termasuk orang yang paling lembut di antara teman-teman yang lain. Akhirnya fisik saya yang drop, saya yang jungkel waktu itu di Parangkusuma waktu itu. Dan itu masih terngiang-ngiang ya Pak ya, masih ingat sampai sekarang ini? Masih banget, begitu pingsan ler gitu, saya diangkat sama semua temanku termasuk Tanti si Statif, Mbak Tanti satu-satunya cewek yang ada di sana itu. Love. Itu sambil dinyanyikan gugur bunga. Mengenang kematian ini jadinya ya. Waktu itu emosi karena saya pingsan kemudian tersadar itu telinga saya masih bisa mendengarnya saja, tubuhnya sudah nggak mampu. Udah nggak mampu nih fisiknya nih, tapi sambil emosi itu bajur dinyanyi kayak gugur bunga. Itu teman saya pasti emosi ya iso tangi Pak ya. Pak, kalau untuk Pak Murti sendiri itu kan berarti kalau dengar dari cerita Pak Broto kan berarti lama ya di Asdrafi ya. Berapa tahun itu Papi ngajar di situ? Saya tidak tahu karena begitu saya sudah datang di sana. Papi Murti sudah ada di sana. Oh, sudah ada. Berarti beliau juga tahu sejarahnya Asdrafi ya? Bisa jadi. Sebenarnya ya. Bisa jadi. Iya. Karena kakak-kakak kelas yang ada di sana itu juga sering bilang bahwa Om W.S. Rendra itu juga pernah berlatih di Asdrafi. Iya. Berlatih mungkin bersama dengan Papi di sana, latihan dan lain-lain. Jadi kadang-kala teman-teman itu temukan semangat-semangat kakak-kakak yang lain di sini, di pendopo ini, di halaman ini. Dulu masih kayak gitu. Masih semi-semi perdukunan gitulah. Semi-semi praktik dukun. Nah, ini mungkin untuk teman-teman siapa ya yang nggak tahu Asdrafi itu salah satu, kalau sekarang ini mungkin seperti ISI gitu ya, lembaga pendidikannya seperti Institut Seni Indonesia, tapi zaman dulu sebelum menjadi ISI itu namanya Asdrafi. Nah, kalau jadi kisahnya itu biar meluruskan. Kisahnya itu dulu ada Asti, Asri, Asmi, Asdrafi. Banyak ya? Ya. Asti Akademi Seni Tari, Asmi Akademi Seni Musik, Asri Akademi Seni Rupa, dan Asdrafi Akademi Seni Drama dan Film. Aduh. Ini kemudian bergabung menjadi satu, jadilah ISI. Oh, oke. Tetapi Asdrafi tidak mau bergabung. Oh gitu. Ya, agak sombong waktu itu. Jadi agak sombong tidak mau bergabung, dan yang bergabung yang jurusan lainnya. Oh, oke. Asdrafi tetap sendiri. Makanya dulu di angkatan saya katanya kakak-kakak kelas saya itu dulu agak bermusuhan dengan ISI. Ada GABI, Gabungan Aktor Pantomim Yogyakarta. Oh, gitu. Itu isinya adalah anak ISI dan anak Asdrafi. Oh, oke. Latihannya di Asdrafi waktu itu. Berarti kalau sekarang ini Pak Broto yang tetap masih lulusan Asdrafi ya? Masih seperti lulusan Mas Rumbara, Asdrafi, Jemek Supardi. Iya. Jemek Supardi tidak sekolah di mana-mana. Oh, oke. Dia lulusan SD saja.
Besok kita akan hadirkan beliau ya. Oke. Kalau beliaunya bersedia. Siap. Pokoknya itu tanggung jawabnya Pak Babe. Oke Pak, kita lanjut lagi nih Pak. Tadi kan kita sudah ngomongin soal pola latihan, seperti apa yang diterapkan Papi Murtry, dan saya pengen tahu gitu. Mungkin Pak Broto bisa sedikit cerita seperti apa sosok Papi itu di mata para seniman-seniman teaterawan khususnya yang ada di Yogyakarta gitu. Oke. Sepengetahuan saya semenjak Papi Murtry, dan ini kecampuran dari kisah Papi dan dari teman-teman seniman tua yang lainnya. Semenjak Papi Murtry memutuskan untuk tidak ikut Rendra ke Jakarta. Dulu berarti sempat ikut yang Dulu di Yogyakarta, jadi bengkel teater itu di Yogyakarta. Itu menurut kisahnya kayak begitu. Terus Rendra hijrah ke Jakarta. Papi diajak nggak mau. Dia tetap pengen menjadi orang biasa-biasa aja di Yogyakarta, dan dia tetap di Jogja. Kalau nggak salah, Om Rendra waktu itu membuat puisi tentang pohon gandaria kalau nggak salah, dan itu berkisah tentang Papi. Oh iya kan. Jadi dia tetap kepengen berada di Yogyakarta bersama dengan pohon gandaria. Jadi Papi tetap nggak pengen, silakan Mas Rendra untuk memajukan bengkel di sana, aku tetap akan setia berada di Yogyakarta. Ya begitu. Nah, kemudian perkembangannya memang Papi termasuk generasi tua di perteateran di Indonesia, bahkan khususnya di Yogyakarta, sehingga banyak murid-murid beliau atau sahabat-sahabat beliau yang kemudian ya karena teman sejawat dan akrab ya selalu baik dengan dia, dan selalu memiliki catatan bahwa Papi itu tidak ingin dinaikkan. Oh gitu. Papi itu nggak ingin kemudian mencari popularitas. Papi berarti Papi zaman dulu belum mengenal pansos ya? Apa? Pansos ya? Panjat sosial. Panjat sosial belum. Hebat tapi memang. Tapi nggak mau, makanya ketika Rendra ke Jakarta dan kemudian terkenal di sana, Papi tetap ingin berada di Yogyakarta, dan orang-orang yang kenal dengan Papi Murtry itu orang yang selalu bersih, rapi, gitu. Turun dari motor selalu pakai parfum, selesai latihan bersih lagi pakai sisir. Iya, iya sih. Walaupun Papi itu seniman, tapi Papi itu bersih loh. Bersih banget bersih dibanding. Dan Papi terkenal kayak dia pengen mengubah image ya, seniman itu ya nggak harus berpakaian kamu betul seperti itulah. Itu Papi Murtry. Jadi ketika latihan kamu berkotor-kotor ya silahkan, tetapi setelah selesai kamu akan bersih lagi. Iya, dan dia betul-betul sosok yang menghormati teater menurutku. Iya. Karena ketika latihan berkotor-kotor ya terserah, tetapi kamu akan menjadi pribadi yang baik di mata siapapun. Kangen nggak sama Papi, Pak Bro? Aduh, Papi bagi saya itu sudah sahabat dan orang tua, bahkan saya kenal sama istri dan anak-anaknya. Berarti Babe juga sedikit tahu ya tentang keluarganya gitu ya. Istrinya masih? Masih. Mami masih sering ketemu. Dan masih sangat jadi teringat. Ketika Papi tiada, itu Mami adalah sosok yang sangat luar biasa, dan saya yakin itu juga karena didikan Papi, karena pendampingan Papi. Jadi Mami nggak menangis sama sekali waktu itu, dan justru dia yang menguatkan kami. Wes ya Le, Papi wes ra. Dan dia menjadi sosok yang sangat tegar, dan itu betul-betul representasi dari suaminya Papi yang memang orang yang sangat tegar, ganas dan perkasa, tetapi dalam penampilan yang sangat lembut. Iya. Memang Papi seperti itu sih orangnya. Satu hal yang dipelajari dari Papi itu seorang seniman, tetapi dia sangat menyayangi keluarganya. Betul. Dia betul-betul bagaimana dia bisa mengangkat anaknya menjadi orang yang sukses. Iya, family man sih. Papi itu sosok yang seperti itu. Dan Papi betul-betul membuat anak-anaknya sukses. Mungkin besok akan ada session ya yang kita menghadirkan keluarga seperti itu, biar kita lebih tahu lagi sosok di mata keluarga, sosok Papi itu di mata keluarga.
Oke, berarti itu tadi cerita kurang lebihnya sosok Papi, latar belakangnya Papi ketika dia ada di Asrafi, dan banyak sekali juga seniman-seniman yang memang dikala itu seangkatan dengan dia gitu, yang Pak Broto juga mengenal juga ya. Besok juga mudah-mudahan kita bisa menghadirkan beliau-beliau itu seperti mungkin Pak Jemek seperti itu ya Pak ya, karena ternyata nama Papi itu ada sejarahnya juga untuk Pak Jemek gitu ya Pak ya. Dia menyumbangsih nama seperti itu, ide nama seperti itu. Mungkin besok kalau bisa beliaunya nggak sibuk, kita akan hadirkan di sini, dan pastinya obrolannya akan lebih seru lagi seperti itu. Terakhir mau ada yang mau disampaikan nih Pak untuk episode kita yang kedua nih, siapa nih? Mungkin Pak Broto mau nyuruh teman-teman untuk ayo dukung channel ini seperti itu biar lebih konsisten lagi ya. Yang hari ini nggak datang juga teman-teman diharapkan besok datang lagi. Bagi sahabat-sahabat dan temannya Papi, karena Papi akan selalu hadir menjadi sahabat dan teman bagi siapa saja, program ini untuk bagaimana kita mengenang Papi Murtry. Program ini bagaimana kita mengenang jasa, mengenang semangat, mengenang bagaimana kesetiaan dia pada teater. Jadi jangan ragu jika kemudian bisa menghubungi kami untuk sedikit bercerita tentang Papi Murtry Purnomo. Dan jangan khawatir, kami juga akan hadir ke rumah Anda semuanya. Mungkin nanti Pak Jemek siap-siap, nanti kalau nggak kesini ya nanti kami yang akan ke rumahmu. Ada Om Fajar Suharno, ada Mas Dedi Ratmoyo, dan ada Mas Reza, ada Jamaluddin Latif, ada teman-teman yang lain. Nanti kita akan mencoba datang ke rumah Anda untuk bisa ngobrol di channel kami ini dan memberi spirit dan semangat bagi teman-teman seni khususnya teater. Yeay, luar biasa. Jadi mungkin untuk teman-teman juga yang mengulik-ulik sejarahnya Pak Murtry Purnomo gitu ya. Nah, di channel ini kita akan ceritakan lengkap sekali besok ya Pak Broto ya, seperti itu ya. Luar biasa. Oke, kalau gitu sampai ketemu di episode-episode selanjutnya Babe. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini dan ngobrol-ngobrol di channel YouTube-nya Teater Timur Yogyakarta. Oke, saya juga ingatkan kembali untuk teman-teman yang belum follow Instagramnya, langsung aja diketik Timur Teater seperti itu, nanti di follow. Dan untuk YouTube channel ini jangan lupa di subscribe, di komen ya, silahkan komen. Mungkin teman-teman ada yang ingat tentang puisinya Rendra yang berjudul Gandaria, boleh dituliskan di komen, di kolom komen ya, di like and subscribe. Thank you, sampai jumpa di episode ketiga besok. Terima kasih Pak Broto. Terima kasih. Dan kita masih di program Siapa selanjutnya.